Kopi di Manggarai Timur itu ada 4 jenis kopi ya. Kopi Robusta, kopi Mhm. Juria, nah, itu kopi yang sesuai urutan tahun ini. Terus Arabica yang berkembang dan Colombia. Nah, kami namakan kopi Robusta itu kopi tuang. Kenapa tuang? Karena orang kami itu setiap orang yang pakai celana panjang atau para pastor, pendeta, guru itu yang dipanggil tuang. Tuan ya, tuan Sebuah sebenarnya. Nah, penghargaan, panggilan, panggilan. iya. Karena kopi ini dikembangkan oleh orang Belanda ya disebut kopi tuang. Komodo itu kami di sana sebut rugu. Lugu, Rugu. rugu. Kita dulu sudah keluarkan perdanya, Mhm. perda tentang Rugu Pota. Dia di Pota memang. Pota itu pantai utaranya. Nah, dalam penelitian DNA dulu oleh orang Amerika itu, DNA Komodo Pota itu sama dengan Komodo Labuan Bajo. Terus kemarin tuh ada juara satu surga tersembunyi, Nangalok. Ya. Nalok, Nangalok yang saya nengok. terima di Oh ya. Aceh, itu surga tersembunyi. Nanga itu kan teluk, lok itu sudut, jadi teluk yang berbentuk Ah, sudut gitu loh. Manggarai Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki slogan Manggarai Timur surganya kopi dunia. Kabupaten ini punya beragam jenis kopi yang memiliki ciri khas, yaitu kopi Robusta, Juria, Arabica, dan Colombia. Kopi terbaik tersebut rata-rata ditanam di Lembah Colol yang merupakan wilayah penghasil kopi terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak hanya terkenal dengan kopinya yang nikmat, ternyata di Manggarai Timur juga ada hewan eksotis yang hanya ada di Indonesia loh, yaitu komodo. Itu artinya kita punya pilihan wisata selain Labuan Bajo untuk melihat hewan eksotis satu ini. Di Manggarai Timur juga terdapat surga tersembunyi yang terletak di Nangalok. Meski memiliki potensi keindahan alam, keanekaragaman hayati hingga tempat tinggal bagi satwa endemik, infrastruktur masih harus diperbaiki. Selain itu, masalah kesejahteraan sosial juga harus dibenahi agar Manggarai Timur menjadi tempat yang nyaman bagi para pelancong maupun warga lokal. Lalu bagaimana cara Pemkab Manggarai Timur memaksimalkan potensi wilayahnya? hai sahabat Kompas.com, kali ini aku sudah bersama sama Bapak Agas Andreas dari Bupati Manggarai Timur. Halo Bapak, Selamat siang, halo apa Putri. kabar Bapak? Baik-baik. Selamat datang ya Pak di Nusa Raya kali ini. Iya, ya. Terima kasih. Oke Bapakku, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Bapak sebelumnya pernah jadi dosen Pak? Iya, saya dosen dari tahun 88 88. sampai tahun 2000, ya 2014 lah. Karena Hmm. saya dinyatakan pensiun dini di 2014, Oh, Fakultas Hukum Pak? Fakultas Hukum. Apa itu Pak perasaannya saat mengajar? Eh, ya senang lah kalau Senang? mengajar, karena kita bisa membagi ilmu Hmm. kepada mahasiswa dan juga saya dulu kebanyakan di luar sih. Hmm. Ada aktivitas di LSM. Dulu biasa mereka gelar saya itu dosen biasa di luar, bukan dosen luar biasa, Dosen biasa di biasa di luar. luar. Tetapi kan mengajar saya on time, Ah, disiplin kalau mengajar. Jam mengajar, mengajar. Kan tidak semua waktu untuk mengajar tuh kita mesti ada pengabdian masyarakat juga. betul. Gitu. Tapi rindu gak Pak mengajar di ruang kelas bersama Rindu, murid-murid? rindu lagi. Di Borong tuh hari waktu jadi wakil bupati pernah ngajar UT, Universitas Terbuka. Saya ngajar tiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu masih Tiap hari mengajar Sabtu. sampai saat ini? Sekarang tidak, Ah, tidak. Masih, ya untuk mengasah kembali kita punya ilmu tuh. Karena kita ini kan kalau sudah biasa ngajar, kalau tidak membaca buku tuh sepertinya agak susah gitu ya. ada yang kurang. Ada yang kurang. Itu yang membuat kita cepat apa tuh, hilang ingatan, tuh, pikun tuh. Hmm. Kita tidak asah kita punya otak. Ya. Mesti baca terus. Ada perbedaan nggak Pak antara saat mengajar dan juga sekarang menjabat sebagai bupati? Ada perasaan yang berbeda atau Bapak sekarang lebih nyaman jadi bupati ternyata? Sebenarnya saya rasakan pertama dulu perbedaan protokoler. Protokoler. Saya rasakan betul tuh. Artinya kita biasanya menerima mahasiswa masyarakat biasanya orang LSM juga bisa terjun ke masyarakat. Tapi begitu jadi wakil bupati, sepertinya kita dikungkung dalam rumah jabatan, setiap tamu yang datang mesti lapor. Ya. Satu kali saya pernah keluar dari rumah jabatan itu tanpa sepengetahuan Pol PP. Saya keluar, istri saya tanya, Bapak di mana? Udah hilang. Pada saya ke rumah tetangga. Itu apa seperti itu? Itu pengalaman saya yang paling menarik. Merasa kayak
kaku gitu ya. Hmm. Kita dari dunia bebas biasa ke masyarakat, LSM, mengajar koperasi, lah segala, termasuk ke daerahnya beliau nih, ke Lembata berapa kali saya ke Lembata tuh, dengan plan internasional dan VVI. Kebiasaan kita begitu, tiba-tiba harus dikungkung dengan sebuah protokoler. Nah, Ada aturan-aturan ya Pak ya. Nah, Kalau suatu kata ketika saya pernah bawa mobil sendiri, itu juga ditegur. Suatu ketika saya pernah naik dump truck, Hmm. naik pergi muat barang buat rumah di kampung. Orang lihat, gitu. Wah Pak Wakil, wah sampai kok begini protokol. Tapi setelah saya sadar kemudian, oh iya ya, memang untuk menghasilkan seorang bupati itu butuh biayanya besar. Gitu. Oh saya sadar, sudah. Saya pelan-pelan seperti bawa mobil lagi sampai sekarang. Dulu biasa menyetir sendiri gitu, sekarang tidak berani lagi. Karena ditegur banyak orang, tidak enak juga. ya, kalau kata orang zaman sekarang tuh rebel Pak. Iya. Iya kan, sukanya melanggar aturan, tapi sebenarnya pengen keluar dari ini ya Pak ya, Iya, rasa nyaman sendiri. rasa nyaman seperti itu. Kita harus terbiasa dengan dunia-dunia kayak gitu kan. Iya, Lalu tiba-tiba harus dikungkung dengan sebuah protokoler yang ketat. Wah, kadang di rumah jabatan kalau tidak ada tamu, saya ngeluyur, toh jalan ke masyarakat, sukanya gitu. Datang kaget, apa? Pak Bupati, saya mau datang minum kopi. Pakai celana pendek aja. Ya biasa begitu. Karena sudah terbiasa puluhan tahun saya bergelut di dunia bebas itu. iya. Di dunia LSM itu. Tiba-tiba terkungkung. Gitu. Ya kadang-kala saya punya staff dong juga ngatur saya terlalu berlebihan. Jangan begini, jangan begini. Ngapain? Nah, seperti tadi soal tanda tangan ya. Iya. Kalau saya tanda tangan tidak mesti di kantor. Wah, Kalau di mana aja ya Pak ya? di mana aja. Kalau mereka, Bapak di mana? Saya di kebun misalnya atau di sini. Mereka kejar atau saya bertamu di sini. Mereka kejar situ. Saya tanda tangan. Yang penting tidak berkaitan dengan pengeluaran uang. Tidak. Misalnya ada surat usulan ke sini ke Jakarta ya sudah tanda tangan di mana aja. Terus terbiasa. Tadi katanya yang penting ada punggung ya Pak? Ada punggung. Ada punggung buat tanda Ya, tangan. punggung. Karena saya bawa terus stempel. Ah, Stempel ajudan ini pegang stempel tuh. Kalau ada ini tinggal cap. Supaya apa? Kita tidak boleh karena kita bupati terus kaku dalam pelayanan. Saya tidak mau yang begitu. Saya mau bergerak cepat. Cepat. Kadang kalau mereka telepon, Bapak kami di sini tapi mau tantangan apa itu? Berkaitan. Ya sudah, kau scan tentang saya. Yang penting jangan berkaitan pengeluaran uang. ya betul. Kalau Bapaknya lebih fleksibel ya Pak ya? Fleksibel gitu. Karena kita orangnya tidak mau kaku tuh kan. Ya, betul. Nah kalau tadi udah ngobrolin soal Bapaknya nih yang punya wilayah, sekarang kita coba kulik tentang Manggarai Timur ya Pak Ya. ya. Nah kalau di Manggarai Timur itu sektor ekonomi yang paling menonjol tuh di bidang perekonomiannya di pertanian ya Pak? Pertanian, ya. Betul, pertanian. Komoditinya apa aja sih Pak? Kita di sana itu ada kopi. Ya, kopi di Manggarai Timur itu ada 4 jenis kopi ya. Kopi robusta, itu kopi juria. Juria. Nah, itu kopi yang sesuai urutan tahun ini. Terus arabica yang berkembang dan Colombia. Ada 4 itu. Kopi. Kopi robusta itu berkembang dari itu orang Kompas yang tulis, Pak Frans Sarong yang tulis itu. Tulis tentang kopi robusta itu kopi dikembangkan dari tahun 30. Ada lomba kebun kopi dulu oleh Belanda, juara di situ, dikasihlah bendera Belanda sebagai hadiahnya. Sampai sekarang itu bendera ada, Masih ada Pak? masih ada gitu. Nah kami namakan kopi robusta itu kopi tuang. Kenapa tuang? Karena orang kami itu setiap orang yang pakai celana panjang atau para pastor, pendeta, guru itu yang dipanggil tuang. Tuan ya, tuan Sebuah sebenarnya. Nah, panggilan. Ya. Karena kopi ini dikembangkan oleh orang Belanda ya disebut kopi tuang. Saya waktu SMA baru saya tahu namanya robusta. Robusta. Baru tahu Baru namanya tahu. robusta. Nah, lalu kopi juria itu kopi bibitnya dibawa dari Toraja. Dikasih oleh seorang ibu atau nona saya kurang tahu, nama juria. Nah, sampai di sana diberilah nama juria. Kemudian arabica itu tahun 90-an sudah berkembang. Tahun 90-an itu kopi yang hasil dari Jember itu. Penelitian kakao dibudidayakan. Itu yang banyak sekarang. Tapi masih tetap yang banyak itu adalah robusta. Sempat dapat penghargaan juga Pak? Iya, kalau dia festival kopi kemarin di 2016 di Jember dari juara 1 dengan di Paris. Di Paris. Maka sekarang bikin tagline sekarang adalah Manggarai Timur surganya kopi dunia. Wah. Karena alasan itu. Nah kalau Bapak sendiri sukanya kopi yang mana nih Pak? Kalau dari semua itu, Rekomendasi kalau mungkin? saya juria.
Juriah. Cuman Juria ini bijinya besar, dia Mhm. berbuah sekali dalam 2 tahun. Kalau begitu dia buah, Mhm. gugur semua daunnya. Ah, Berarti tahun berikut pemulihan daun. Itu Juria yang paling enak sebenarnya kalau saya. oke. Berarti kalau misalkan kopi sendiri Pak untuk di Manggarai Timur seberapa pengaruhnya sih Pak terhadap perekonomian di Manggarai Timur? Eh, untuk petani kopi memang peningkatan pendapatan mereka itu dari sektor kopi. Cuman berapa tahun ini sudah mulai produksinya menurun. 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 Mungkin karena kopinya usianya sudah tua. Bayangkan kopi, Bapak petani kopi juga. Oh, Seumur saya sudah kopi, mungkin lebih lagi, mungkin sekitar 70-an tahun. Padahal dalam orang petani bilang usia kopi itu produksi bagus tuh sampai usia 25 tahun. Nah sekarang ini rencana kami adalah ajak masyarakat untuk peremajaan, bukan peremajaan potong gitu ya. Kalau potong kan tumbuh lagi, cuman akar di bawah sudah menyatu gitu kan. hmm, Nah, lebih baik digali. Ini kebetulan ada pihak luar, kami ada kerjasama dengan mitra luar, ada Aushade, ada turun kemarin untuk mereka berkembang di bidang dua itu adalah kopi sama kakao. kakao. Terus kemarin juga ada Astra, YDBA, Mhm. sudah buka kantor sana juga sama kopi dan kakao. Saya ajak mereka kemarin bagaimana bapak-bapak mendampingi ini petani kopi supaya kopi-kopi yang tua itu dicungkil kembali tanam baru. Tentu kita beri kompensasi. Kompensasinya apa? Kasih dia ternak. Katakan kasih dia kambing, kasih dia babi. Karena daerah-daerah pegunungan itu cara untuk meningkatkan pupuknya supaya menghasilkan kopi organik itu adalah dengan ciri-ciri hewan itu. Hmm. Dengan kambing. Kambing yang paling banyak. Di kampung saya itu kambing. Oh, Nah, kambing justru banyak ya. Karena untuk pupuk. Oh, Untuk pupuk. ini ya kotorannya ya Pak ya? Kotoran kambing itu pupuk yang paling bagus. Jadi ada integrasi antara pertanian dan peternakan. Dan saya juga mau Manggarai Timur saya bikin tagline Kabupaten Ternak. Kabupaten. Karena secara budaya orang Manggarai itu kami pada Manggarai, 3 Manggarai itu Manggarai Barat, Manggarai Timur mesti memiliki 6 ternak secara budaya. Hmm. 1 kerbau. Kerbau ini untuk belis. Oke. Nah, yang kedua sapi. Sapi itu sekarang semua pesta nikah mesti sapi. Dulu kuda, sekarang tidak. Sapi. Ada istilahnya. Japir rame kaving. Terus Apa tuh, Pak? ada istilah selalu ada kuda. Ada kuda, itu juga Oke. belis. Ada kambing, ada babi, ada ayam. 6 itu. Bukan ayam pedaging ya, ayam kampung. Ayam kampung. Karena bagi saya ayam pedaging itu ayam bodok. Kalau ayam kampung ayam Kenapa tuh pintar. Pak? Karena apa? Kenapa ayam pedaging bodok? Karena dia dikasih makan. Hmm. Ya kan? Nggak nyari Lalu sendiri dia ya? ciritnya kita yang bersihkan. Kalau ayam kampung kan dia nyari sendiri. Iya. Dan bagi kami, bagi kepercayaan kami di sana, ayam kampung memberi tanda dalam kehidupan kita. Karena dari itu kita selalu pakai ayam. Umpama besok saya bertarung, mau pilek atau apapun juga, dikasih ayam dulu. Bikin ayam, dilihat tandanya, baik tidak. Gitu. Jadi ayam itu memberikan tanda. Kalau misalnya pas kita lagi ngomong apa di mana-mana, tiba ayam berkokok, orang bilang, oh pasti menang. Ada tanda. Itu ayam kampung, ayam pintar gitu. Dia memberi tanda kehidupan. Malam kalau dia berkokok sembarang juga dalam mitos kita, kalau misalnya dia berkokok kan jam 3 kan, Iya. pagi, subuh itu. Nah kalau dia berkokok jam 12, orang bilang, oh pasti ada setan. Itu ada kepercayaan seperti itu. Dia beri tanda gitu. Oke. Kalau pagi, dan ada filosofi yang orang tua kita omong itu adalah, jangan sampai ayam lebih dulu mencakar tanah. Gitu. Mesti kita. Jadi kalau ayam berkokok yang pertama jam-jam 3 itu dia mau ingatkan kita, bangun sudah. Sudah pagi. Pagi. Dia kan nanti turun tanah sekitar jam 5. Mestinya dalam kepercayaan orang tua kita dulu, mesti kita lebih dulu turun tanah, jangan ayam lebih dulu. Karena katanya kalau ayam lebih dulu, semua rezeki itu diambil. Iya, betul. Pak, kalau kita lihat kan peternakan di sana juga udah banyak ya Ya. tadi, dan juga pertanian. Harusnya kalau kita melihat angka stunting di Manggarai Timur harusnya sudah bagus ya Pak, karena gizinya harusnya bagus. Ada peternakan di sana, ada banyak pertanian. Tapi sebenarnya seperti apa Pak kondisinya? Iya, stunting ini sebenarnya kan, ya stunting itu sebenarnya bukan semata-mata karena pendek gitu ya. Banyak orang pendek yang pintar juga. Cuman Saya pendek Pak, pendek toh. Istri saya juga pendek. Tapi guru biologi pintar toh. pintar. Oke. Tapi sebenarnya stunting itu pengaruh gizi buruk yang berpengaruh terhadap IQ-nya. Itu sebenarnya. Kalau saya lihat di sana itu sebenarnya yang paling pertama itu pola asuh, teknik Pola asuh. pemberian makanan. Mhm.
Yang kedua adalah kurang sekali pemberian gizi yang baik terhadap perempuan, terutama ibu hamil. Secara budaya kita di sana, kadang-kala gizi yang bagus tuh, daging-daging yang bagus tuh sudah dikasih pada suaminya. Penghormatan terhadap istri itu pada suami itu yang terlalu berlebihan kalau menurut saya, budaya kita tuh. Sekarang saya mulai ajak mereka supaya ketika di kampung ini ada yang nikah murni gitu ya, nah, yang belum punya anak segala macam, kepala desa mulai kawal sudah, dikawal. Kader gizi di kampung itu, posyandu, mulai kawal. Bagaimana pemberian makanan bagi seorang ibu ini. Ibunya ya. Nah, supaya nanti kalau dia gizinya baik kan pasti akan melahirkan anak yang cerdas, anak yang sehat. Dari situ sebenarnya. Kalau kita mau menangani yang sekarang sudah lahir, itu butuh waktu panjang. Ya. Sekarang kan kami bikin orang tua asuh, misalnya saya punya ada 5 orang. Ya, saya terus setiap bulan bawa telur. Ya, syukur baik kalau bisa telur ini dikasih anaknya. Kalau telur dimakan oleh bapaknya, ini juga repot. Yang soal-soal kayak gitu. Jadi mesti ibu-ibu itu diberi pemahaman tentang bagaimana memberi makanan bergizi. Nah sekarang kami sudah mulai pelatihan terhadap ibu-ibu yang anaknya stunting, pemberian gizi. Bagaimana mengelola banyak pangan sebenarnya. Cuman kalau tidak dikelola secara baik ya tidak akan menghasilkan gizi yang baik. Artinya memang sebenarnya harus pengetahuan ibunya juga ya, Pengetahuan Pak ya? ibunya. Bagi saya memang seorang perempuan kalau dia pendidikan baik, saya yakin. Karena perempuan bergerak di 3 sektor. 1, sektor pendidikan. Kita omong tentang pendidikan karakter, kata kuncinya adalah perempuan. Karena mendidik anak di rumah itu adalah perempuan, istri kita. Yang kedua, sektor kesehatan. Yang ketiga, sektor ekonomi. Bagaimana perempuan mengelola ekonomi, kata kuncinya di perempuan. Ekonomi rumah tangga loh, bukan di laki-laki. Jadi saya ngomong itu sekarang. 3 ini sektor pembangunan ini adalah peran perempuan. Nah makanya Bapak ini punya program-program yang memang dikhususkan untuk masalah itu ya Pak ya? Masalah itu. Saya sekarang misalnya, karena Kabupaten Manggarai Timur kabupaten ramah perempuan. Saya mulai stressing dulu di 1, sanitasi. Yang kedua di air minum. Ya. Kalau laki-laki ini kan kebanyakan kalau laki-laki di sana itu omongnya kalau ketemu bupati itu jalan. Kalau perempuan omongnya pasti air. Itu aja membedakan. Kenapa perempuan omongnya air? Ya karena memang berusaha air tiap hari. Ya. Perempuan. Laki-laki ya dia tahu aja kopi. Gitu kan. Dia nggak tahu ada air nggak di belakang. Dia nggak tahu. Maka saya fokus ke situ. Jadi kalau programnya air minum, fokus. Sambung langsung. Kalau dulu ada program air minum, zaman dulu kan per desa. Bikin bak di desa. Saya pikir ya ini tetap juga tidak akan ramah perempuan. Ada kan kampung-kampung kan tersebar tuh, ada yang jauh. Nah sekarang saya punya program sambung langsung ke rumah. Langsung ke rumah ya Pak? Ada beberapa, memang belum sih baru mencapai angka 34% sambung langsung rumah. Tapi selama saya kejar itu sambung langsung rumah. Karena yang dibutuhkan perempuan akses mereka itu lebih mudah ke air. Karena yang urusan kesehatan itu urusan perempuan. Paling penting ya Pak ya? Paling penting. Artinya memang terus diupayakan untuk mencapai 100% ya, sambung angka langsung. itu ya? Saya punya fokus di situ. Jadi kalau ke depan ini tetap fokus misalnya jalan, oke, masih fokus kita. Ya. Yang kedua itu air minum. Oke. Kalau listrik sekarang sudah mencapai angka 83% kita rasio elektrifikasinya. Sudah aman. Kalau saya listrik sudah agak dari 25% awal jadi saya bupati, sekarang sudah 83 posisi hari ini. Air minum dan sanitasi. Kalau 3 ini bisa tercover, saya yakin stunting bisa turun. Karena itu yang paling masalah air minum. Ya. Nah Pak kalau soal ekonomi sendiri, kita balik lagi ke soal ekonomi ya Pak ya. Saya melihat, saya sempat baca kalau misalkan Manggarai Timur sempat berada di posisi miskin ekstrim. Ya, 2021 betul. Persentasenya naik pas Uh-uh. 2022 juga naik. ya Pak ya. Uh-uh. Nah kira-kira di 2023 ini bagaimana Pak? Begini, sebenarnya 2021 itu di Indonesia ini baru ada 7 provinsi. Gitu. 7 provinsi ya yang ditekel kemiskinan ekstrimnya. Ya. Kami diundang rapat. Untuk NTT waktu itu fokus di 5 kabupaten. Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS, Kupang, Manggarai Timur. Nah waktu 2021 dia fokus dulu 25 desa. Okay. Jadi penanganan kita di 25 desa, beri bantuan sosial. Karena strategi kita waktu itu kan hanya 3. 1, bagaimana supaya mereka bertahan hidup. Beri bantuan sosial.
Yang kedua kan pemberdayaan. Yang ketiga pembangunan infrastruktur. Ya. Karena kita omongin kemiskinan ekstrim kan sebenarnya ya pendapatan di bawah 10.000 per hari, ekstrim sekali. Habis itu soal sanitasi, soal air bersih, soal akses pendidikan, dan soal infrastruktur jalan. Nah, gitu. Di 2021 kami tackle 25 desa. Diberilah bantuan, baik dari PKH, apalagi segala macam itu, dari PIP, apalagi dari desa, beri bantuan 25. Begitu ada keputusan 2022 dari Kepresidenan, itu seluruh desa. Maka angkanya jadi naik sebenarnya. Sebenarnya tadinya fokusnya 25 desa, Ah, terus 25 tiba-tiba desa di tiba naik 2022 gitu. jadinya Naik. kelihatannya naik ya Pak ya? Naik ya gitu. Berarti kalau di 2023 sudah tidak termasuk atau seperti Kita apa? belum tahu datanya, Ah. 2023. Kita lihat ya hitungan saya pasti turun. Turun. Karena intervensi program kita kan cukup banyak di bidang sosial segala macam. Apa aja tuh Pak programnya untuk keluar dari miskin ekstrim ini ya? Kita ada misalnya sekarang ada bantuan sosial, Bantuan ada sosial. BLT ya, di dana desa. Karena datanya kan dari desa, BLT segala macam. Terus ada di bidang pembangunan sanitasi, Ya. rumah layak huni, kita bantu, air minum yang saya omong tadi, air minum. Terus dengan infrastruktur jalan. Karena mobilitas ini juga penting dalam rangka kelancaran ya mobilisasi barang lah di Manggarai Timur. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara soal ekonomi, tentu juga UMKM juga berperan penting ya Pak ya di situ ya Pak. Apakah ada langkah atau program khusus yang Pemkab lakukan untuk UMKM ini Pak? Kita di sana ada pelatihan lah, pelatihan UMKM. Ada beberapa data, nanti saya kasih masuk ada datanya. Tiap tahun tuh ada pelatihan. Misalnya pelatihan membuat keripik pisang, Keripik pisang. pelatihan membuat sorghum, Ya. misalnya pelatihan membuat, terutama sekarang yang lagi marak sekarang kopi. Kopi. Ya, kopi itu sudah marak sekali di Lembah Colo tuh, itu mereka sudah dilatih. Itu kita kerjasama dengan pihak luar, misal Bank NTT, dia dampingi kopi Colol. Sehingga produk-produk kopi bubuk itu dari pelatihan Bank NTT. Banyak sekali UMKM kita yang kemarin waktu festival kopi ada 50 UMKM yang tampil. 50 kan 50. UMKM. Habis semua mereka punya produk. Festival yang waktu itu di Lembah Colo. Di Lembah Colol, ya festival kopi. Ada selama 2 hari ya. 2 hari. Itu festival tahunan Pak? Kita rencana mau buat festival tahunan. Karena syaratnya kan dari Kementerian Pariwisata kan 3 tahun berturut-turut dibuat oleh Pemda sendiri. Nanti setelah itu menjadi event nasional. Oke. Nah, saya baru buat pertama. Tahun depan buat lagi. Setelah itu kalau sudah mencapai 3 kali, berarti sudah menjadi event nasional. Memang di pusat kopi memang. Oh, Di si Lembah Colo. Lembah Colo itu ya? Lembah Colo. Di situ. Itu kira-kira tentang UMKM cukup banyak. Bisa kita ada tenun juga, ada pelatihan. Oke. Nah, kami pernah juara juga pelatihan tenun itu yang dikawal oleh Kementerian Ristek itu. Khusus untuk kaum milenial. Kaum milenial, berarti muda-muda Pak? Ya mudah. Anak perempuan tuh. Tenun kan laki-laki kan tidak pernah tenun. Iya. Perempuan yang pernah tenun. Kita laki-laki hanya pemakai saja mereka. Nah, tapi saya tidak tahu setelah itu mereka tidak kawal lagi seperti apa gitu. Tapi pelatihan saya ikut, saya lihat mereka tentu ya kayak gini-gini mereka cetak. Ya, kalau dilihat memang ya kayaknya menarik banget ya, apalagi si pecinya itu kayaknya ada komodonya ya Pak ya? Ini memang ada sebenarnya tidak boleh. Motifnya? Ini produk ini orang Manggarai Timur punya, ini tidak boleh gambar komodo. Oh, kenapa tuh Pak? Kalau orang Barat kan dia tidak mau beli topi yang ada gambar binatang karena penghargaan mereka terhadap binatang luar biasa. Oh. Maka saya larang mereka sekarang tidak boleh cetak lagi yang kayak gitu. Cetak yang ya tulis aja Manggarai Timur atau apa gitu. Ya. Karena orang Barat tidak mau beli yang ada gambarnya. Gambarnya. Begini. Kita kan pamer tuh komodo. Tapi sebenarnya unik juga ya kalau ada gambarnya karena merepresentasikan Manggarai Timur yang ada komodonya Pak. Nah, sebenarnya, cuman kan orang Barat kan lebih suka, kan tidak menghargai binatang. Nah, gitu. Terus ini kan produk masyarakat juga. Oh. Tapi tidak semua, ada beberapa misalnya di sana tuh
yang produk kayak gini hanya ada satu kecamatan, Kecamatan Lameleda. Jadi setiap kecamatan punya Punya produk masing-masing. produknya masing-masing. Ada kami ada kalau tenun ini ada 3 jenis Ada 3 jenis. untuk Heeh. 3 kecamatan. Hmm. Begitu juga ada selendangnya juga masing-masing corak. Kita tahu oh ini produk dari desa ini. Produk dari kalau ini satu dan nomor satu dan ini. Satu dan kayak. Aku sempat stalking nih Pak, Instagram Bapak aku lihat ada festival 1000 ini Oh ya, iya, tenun atau 1000 tenun ya. iya itu Pamer. sebenarnya itu semua produk Manggarai Timur kah atau seperti apa Pak? Semua produk Manggarai Timur. Kami di sana kan ada sebuah apa ya cara saya untuk meningkatkan produk tenun ini kan 17 Agustus saya apel pakai nadat semua pakai tenun. Baru kemarin itu festival 1000 kain songke Oh kain songke. semua 1000. Terus pelatihan para kepala dinas juga itu jarang saya pakai jas biasa, harus jas daerah. Gitu loh. Ada yang pelatihan di Danau Tojong itu yang di pantai utara itu ada danau apa namanya bunga apa namanya bunga teratai. Bunga teratai. Teratai. Kata menurut ceritanya sih kelas dunia terbesar setelah India punya. Itu dia mekar bulan Mei Juni. April Mei Juni. Saya lantik di situ. Saya punya eselon 2. Pakai nadat. Pakai pakaian adat ya Pak. Nah, saya jarang sekali lantik mereka pakai jas nasional. Saya pakai jas ini. Jas daerah. Supaya apa? Supaya ada kebanggaan lah kita toh. Ya. Ada kebanggaan bahwa oh, ini loh tenun kita. Gitu kan. Supaya produk kita ini laku. Gitu. Nah, sekarang akhirnya masyarakat juga dia punya naluri untuk tenun itu ada karena pasarnya jelas. Bahkan sekarang semua murid SD mulai dari SD sampai dengan SMA wajib pakai tenun dalam 1 hari. Nah, kalau kami di kabupaten tiap hari Kamis. Dulu balas sarung kami berkantor sekarang tuh bukan pakai celana panjang, sarung gitu. Pakai sarung. Pakai sarung. Jadi kalau jangan heran kalau kami sekali semua sampai pegawai pasti pakai sarung, gitu. Pakai topi gini pakai sarung ke kantor. Gitu. Nah Pak ngomongin tadi kan aku udah lihat nih kalau misalkan di topinya di pecinya Bapak Agas ada komodonya. Ternyata di Manggarai Timur juga ada ya Iya, Pak itu ada. komodo. Komodo itu kami di sana sebut rugu. Rugu. Wah. Kita dulu sudah keluarkan perdanya, perda tentang rugu pota. Dia di pota memang. Pota itu pantai utaranya. Nah, di situ. Nah, dalam penelitian DNA dulu oleh orang Amerika itu, DNA komodo pota itu sama dengan komodo Labuan Bajo. Sama. Cuman postur tubuhnya dia lebih sedang. Saya tanya, kenapa lebih sedang? Tanya lebih kasih. Karena area jelajah dia itu cukup luas. Bisa sampai 35 km persegi area jelajah. Dan dia di batu-batu itu. Liar memang. Komodo pota itu. Nah, di utara tuh spot pariwisata cukup bagus. Gitu ya. Ada komodo pota. Kami sudah ada buat rest area di situ. Di Pasti Batu Pajong memang itu pusatnya. Terus kemarin tuh ada juara 1 surga tersembunyi, Nangalok yang saya terima di Aceh. Ya. Nah, itu surga tersembunyi. Nanga itu kan teluk, lok itu sudut, jadi teluk yang berbentuk sudut gitu loh. Nah itu viral karena saya lantik camatnya di situ. Dia berpakaian putih, saya pakai pakaian daerah gitu. Saya punya pelantikan itu begitu di tempat-tempat yang kayak gitu-gitu. Untuk viralkan spot wisata dong. Nah, situ juga ada bunga teratai. Dan jalur utara jalannya bagus, hot mix lah. Dari Manggarai sampai Naikeo, itu hot mix. Berarti si komodo itu udah bisa dilihat oleh wisatawan ya Pak? Bisa dilihat wisatawan. Kami ada rumah di bawah, rumah untuk pusat studi komodo, maksudnya rumah tunggu untuk komodo. Ada pawangnya. Kemarin dapat Kalpataru. Kalpataru, hadiah di lingkungan hidup nih kah? Oh iya. Khusus dia penjaga komodo memang. Gitu. Kalau kita mau lihat komodo di Manggarai Timur, ada di sebelah mananya Pak? Sebelah utara, pantai utara. Karena Manggarai Timur kan begini dia posisinya. Ibu kota selatan, pantai, utara juga pantai. Dari tengah dari pegunungan. Saya bisa kampung saya dari tengah nih, dari pegunungan. Di sinilah kopi, dari pegunungan kopi. Nah, pinggir-pinggir ini, pantai ini itu daerah pertanian. Sawah, jagung gitu. Wah, artinya bagus ya Pak ya?
Aku jadi pengen ke Manggarai Boleh, Timur. boleh, boleh. Kalau pergi nanti ya, kalau mau lihat spot itu, misalnya mau lihat teratai berkembang, mekar dia itu di bulan Mei. Oh, Mei itu bagus. Sekaligus lihat Komodo Pota boleh oke. waktu itu. Karena ada dia punya pawangnya di bawah. Oh, ada pawangnya Ada ya, Pak? pawangnya. Nah, bisa Jadi kita diundang katanya. nggak perlu takut lah kalau mau ke sana Nggak ya, perlu Pak ya? takut. Dia kadang-kadang melintas di jalan kalau kita lihat. Ah. Melintas di jalan. Warna bagus kan, kayak belang-belang ada kuningnya, merahnya. Kalau yang di Manggarai Timur tuh dilindungi, Pak? Dilindungi. Kami pernah tangkap penangkar di Borong, Mhm. tapi juga kan, wah makanannya sudah lepas kembali. Biar dia di alam. Ya, biar Area memang reja, sudah terbiasa ya, Pak ya, di alam. mereka, Si habitat mereka kan di komodo-komodonya. alam tuh, Iya, kalau kita tangkap mereka kan stres juga. iya betul. Lepas. Nah, Pak ngomongin tadi festival, ada festival kopi Iya, di Lembah Lembah Colol. Colol. Kemudian ada apa lagi sih, Pak, festival-festival lainnya yang ada di Manggarai Eh, Timur? Kali ini sebenarnya rencana mau festival desa kemarin yang apa itu, yang dapat juara 10 besar di destinasi pariwisata. Karena desa Gololoni, Kololoni. Gololoni itu dataran tinggi. Ada Dingin, Pak, di situ, Pak? dingin, ada sava. Kemarin kan saya pergi mancing di situ, mancing di kolam ikan situ. Hmm. Di sava, terus ada river tubing itu, air terjun, anak-anak mainan. Dingin memang. Karena sumber air dari danau, karena air danau Ranambisi, dari danau itu. Nah, memang pengembangan pariwisata saya di sana berbasis masyarakat itu. Nah, kalau kita lihat kan, saya berpikir dulu, premium ini kan Labuan Bajo. Ya. Kabupaten penyangganya minimal kami yang terdekat itu adalah Manggarai dengan Manggarai Timur. Ya. Nah kalau saya ikut bangun seperti pola Labuan Bajo, tidak mungkin. Akhirnya saya coba pola dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Maka saya keluarkan SK. Setiap desa yang punya potensi spot wisata, saya keluarkan SK desa wisata. Gitu. Nah macam kemarin itu Lembah Colol tuh ada dua desa wisata di situ, Colol sama Luwai. Tapi saya perintahkan kemarin, terus saya lagi cabut itu, jadikan 7 desa itu menjadi kawasan agrowisata kopi Lembah Colol. Kalau di situ ada 7 Satu desa, semua ya, Pak? satukan semua. Sehingga kalau kita festival besok ya bisa pindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain. Ada 30 desa wisata saya punya di sana, yang sementara berlomba-lomba untuk mencapai posisi yang baik. Karena saya bilang sama mereka, kalau sudah mulai kamu mendapat PAD, pendapatan asli desa dari ini, ya kamu sudah mulai hidup sudah desa. Dan Gololoni sudah mulai banyak kunjungan turis ke situ. Yang kemarin yang dapat 10 besar lah. Kan dari 2007 desa yang dilombakan, pertama kita masuk di 300 besar. Kemudian pergi studi lagi kemarin 15 besar. Ternyata kita yang diundang ke Senggigi itu yang 15 besar. Kami dapat di urutan 9. Wah, Gitu. mantap, mantap. Nah, Pak, kira-kira waktu terbaik untuk mengunjungi Manggarai Timur itu kapan, Pak? Bulan Mei lah. Bulan Mei. Kalau mau lihat ini Mei. Jangan Januari, Februari, Maret itu hujan lebat. Bulan Mei itu bagus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi kalau kita pariwisata ini, Pak, yang paling penting juga kan harus infrastrukturnya harus bagus ya, Pak ya. Iya. Kalau di Manggarai Timur itu seperti apa sih, Pak? Untuk daerah spot-spot wisata sekarang yang ada itu misalnya utara itu bagus. Cuman hubung dari selatan ke utara itu lagi sedikit. Saya punya hot mix itu lagi 15 kilo. Tapi jalan sudah lapen, cuma rusak kan. Tahun 2003 masif sekali saya punya pembangunan jalan untuk menghubungkan antara utara dan selatan. Untuk ke daerah spot wisata. Kalau misalnya jalur utara dari Labuan Bajo, kalau bisa utara itu bagus, itu dari Labuan Bajo langsung itu. Langsung. Bisa juga pakai laut, Pakai laut bisa, Pak? motor, dekat. Tapi kalau memang jalan wilayah pemandang spot wisata yang bagus itu adalah wilayah utara. Karena pantainya Kelande. Kalau selatan agak curam. Oke. Yang bisa Verbotan itu di agak selatan. Kenapa di daerah NTT tuh sebenarnya bandara banyak banget ya, Pak ya? Kalau di Manggarai Timur tuh kenapa belum ada, Pak? Dulu kami sudah usulkan, tapi belum ada izin. Mungkin karena jarak antara Bejawa di lintas udara itu, jarak antara Bejawa dan kami itu dekat sekali. Mungkin pengaruh lalu lintas udara ya. Saya pikir sih, ya kabupaten yang tidak punya bandara sana kan cuma Manggarai Timur, Nagikeo,
Itu aja di Flores. Semua itu punya bandara. Lembata mereka punya, Flores Timur punya, Sika punya, Ende punya, Ngada punya, Ruteng punya, Labuan Bajo punya. Tinggal kami dua sih yang belum. Tinggal menunggu aja mungkin ya Pak Menunggu ya. aja. Nah Pak, kalau misalkan membangun sebuah daerah Manggarai Timur Pak, menurut Bapak sendiri yang sebelumnya udah pernah menjabat wakil juga ya Pak ya, Iya. selama 2 periode. Nah menurut Bapak tantangannya apa sih Pak? Tantangan yang paling besar itu sebenarnya adalah keterbatasan anggaran. Anggaran. Ya. Kami PAD saya itu kecil. Kalau kita ngomong tentang kemandirian daerah ini, daerah kami belum kategori mandiri. Karena kalau kita ngomong mandiri kan dari sisi PAD kan mestinya kontribusi PAD terhadap APBD itu di atas 10%. Kita di sana masih berkisar di antara 5%. Katakan saya punya APBD 1,2 T. PAD-nya baru 44 M. Nah ini. Kenapa PAD kita kecil? Ya karena memang investasi ke sana tuh terbatas. Kami sudah mulai coba kemarin di perusahaan mangan, pabrik semen, gagal juga. Ya, gagal juga. Pabrik semen kemarin hampir sudah mulai itu. Bayangan saya kemarin kalau pabrik semen itu jadi di Manggarai Timur, saya bisa punya PAD sekitar 880 miliar per tahun. Saya sudah hitung, 80 M. Berarti ada peningkatan PAD. Akhirnya karena perkara-perkara dengan masyarakat kemarin, ya sudah kalah lagi. Kita belum proses lagi. Kalau itu potensi besar pabrik semen kemarin kalau jadi. Oh ya. Nah, kita di sana tidak punya usaha yang mendatangkan sumber PAD. Harap dari pajak bumi dan bangunan, harap dari retribusi. Gitu. Nah, dana-dana yang dari pusat itu kan dana-dananya sudah diperuntukannya sudah jelas. Dak jalan ya jalan kita bangun. Tidak mungkin. Jadi apa istilahnya celah fisikal dari Pemda itu terbatas sekali. PAD kita cuma 44. Itu kira-kira. Itu keterbatasan itu yang paling besar bagi kita. Yang kedua memang tantangan topografi juga. Ya. Topografi itu kan naik turun toh. Sehingga bangun jalan juga Sulit ya Pak? sulit. Ya. Medannya Apalagi memang. medannya. Kita kerja jalan Lapen tuh ya paling tinggi 3 tahun. 3 tahun udah rusak. Mau konstruksi seperti apapun juga 3 tahun pasti rusak. Oleh karena itu saya coba dengan kemarin setelah COVID, ya, saya kebetulan pemimpin kan 19 masih bagus. 10 kilo Lapen per kecamatan jalan saya. Begitu kena COVID ya udah 2021 udah banyak dana yang dibalikkan. Baru 2022 saya coba pinjaman daerah dijalankan 2023. 2023 ini masif. Saya ada berapa puluh kilo hot mix tahun ini. Itu baru misalnya Lembah Colol tadi itu sudah bagus. Nah, dan kita promosi Lembah Colol ini dulu kan saya nggak berani festival 2 tahun lalu karena jalannya rusak. Tahun ini sudah bagus. Ya, kita promosi pun juga senang gitu. Oh jalannya sudah bagus. Ya, jadi orang-orang mau ke sana juga nggak ragu ya Pak ya? Tidak ragu. Nah, ini kan saya ada kerjasama dengan UI juga. Mereka ada pendampingan di sana. Besok ada rapat dengan mereka nih, pendamping di Colol untuk kopi juga. Nah, gitu. Begitu kira-kira. Jadi ya infrastruktur kalau jalannya sudah hot mix semua kan bagus juga. Jarak tempuh juga semakin pendek. Ya. Nah, kalau jalan rusak kan kita dulu saya dari Borong itu ke utara itu bisa makan waktu 5 jam. Sekarang sudah bisa 3, 2. Cepat. Nah Pak, kalau misalkan kita lihat Manggarai Timur sendiri kemarin baru aja ulang tahun ya Pak ya? Iya. Yang ke-16. Yang ke-16. Kira-kira apa sih yang dikeluhkan oleh masyarakat selama sudah 16 tahun Pak berarti? Yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat kalau saya lihat baca di TikTok saya itu tetap jalan. Main TikTok Pak ternyata. TikTok ya, tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Dan itu rata-rata laki-laki semua. Saya selalu baca itu bahwa yang laki-laki itu pasti dia omong tentang jalan. Perempuan pasti dia omong tentang air. Oh ya. Gitu loh. Jalan, tetap jalan. Itu menghubungkan jalur-jalur utama itu kah. Saya punya jalan kan punggung begini ya. Saya mau tahun ini tuntas dari ujung ke ujung. Saya hitung kemarin tinggal 26 kilo hot mix-nya. Dari utara ke selatan itu jalur 1 sekitar 15, jalur 1 sekitar 7. Ya sebenarnya beberapa tahun ke depan kalau kita konsen lagi, tergantung DAK. Kalau kita sumber uangnya dari dana alokasi khusus. Bagi hasil kita kan kecil sekali, karena kita bukan daerah penghasil. Gitu loh.
Itu soal-soal kita di situ. Masyarakat ingin kan mau bangun ini kan jadi. Dia tidak hitung. 1 kilo hot mix berapa? 2,5 M. Nggak hitung dia. Dia pikir seperti bangun lapennya cuma 750 itu. Itu kadang-kadang susah. Tapi ya, yang namanya jadi pemimpin ya kita harus terima semua. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau jadi pemimpin, jangan berasumsi bahwa semua orang puas terhadap kita. Tidak. Karena orang melihat masing-masing persepsi tentang kita. Seperti apa sih persepsi dia tentang daerah ini? Kan beda-beda. Ya. Apalagi yang punya pandangan begini kan orang yang tinggal di Jakarta. Yang notabene mulus di sini. Dia mau lihat kacamata kondisi sini mau teropong ke sana memang nggak pas. Gitu. Iya, Nggak akan pas. nggak ini ya Pak ya, masa disandinginnya agak jauh. Agak jauh. Soalnya kalau kita mau mengukur perubahan itu kan bukan mengukur, kalau kita mengukur perbandingan, bukan membandingkan antara Jakarta dengan Manggarai Timur atau Kupang ketemu. Kalau ukur perbandingan titik nolnya dulu. Dari 2009 sampai sekarang seperti apa? Itu baru kita temu. Tapi kalau membandingkan, wah susah. Karena kalau tinggal di Jakarta, bayangan kita jalan hot mix bagus. Kita maunya Manggarai Timur seperti itu, nggak jadi. Nggak akan jadi. Nah untuk seorang Agas Andreas kira-kira cita-citanya apa nih Pak untuk Manggarai Timur ke depan seperti apa? Ya saya mau daerah itu menjadi daerah maju. Daerah maju. Kunci kemajuan yang menurut saya sekarang itu adalah, kalau saya sekarang adalah kuncinya di banyak anak sekolah yang harus perempuan. Itu saya punya impian. Makanya sekarang ada beasiswa kedokteran saya itu pilih. Sedangkan kalau perempuan kasih beasiswa. Kalau laki-laki kurang. Wah tidak bisa apa tidak. Kasih perempuan. Karena harus ada beasiswa kedokteran. Saya kan kurang dokter. Kasih yang perempuan. Karena mereka bilang, ini pasti rasis. Tidak. Kasih perempuan. Gitu. Padahal pikirannya begini, kalau perempuan kan dia balik nikah dengan orang sana lagi ya. Melahirkan generasi yang cerdas. Toh. Gitu. Pikirannya begitu. Karena saya ada beasiswa kedokteran. Karena kita kurang dokter. Rumah sakit saya kan ada 2. Di Borong 1 dan di Watunggong 1. Pertama yang mau resmikan dalam waktu beberapa hari. Kita kurang dokter. Wilayah begitu luas. Mau tidak mau saya dengan program beasiswa. Dokter. Semester 3, Pemda ambil alih. Dengan buat pernyataan harus kerja di sini. Kalau infrastrukturnya, kalau ke depan ini saya hanya fokus misalnya jalan. Saya sudah hitung-hitung tuntas. Kalau bisa, ada dengan hitung-hitungan. Kalau saya jalan terus, ukur. Pakai speedometer berapa kilo lagi. Air minum, sambung langsung rumah itu harus menjadi. Kalau listrik sudah oke. Saya lihat sudah 83%. Kalau 3 soal itu, sanitasi rumah layak, aman sebenarnya. Kalau semangat gotong royong orang kami itu cukup kuat, Putri. Tinggi ya Pak? Kami di saya nih sekolah jadi sarjana ini bukan karena biaya orang tua kandung loh. Bukan orang tua sendiri. Oh iya Pak. Gotong royong dari masyarakat. Kami di sana ada istilah pesta sekolah. Kumpul dana. Kalau tiap kita pulang libur dulu waktu S1, pasti ada kumpul dana. Itu. Makanya berdosa sekali kalau miskin kita pulang, tidak membangun daerah itu. Kalau kita dibesarkan dibiayai oleh masyarakat. Itu budaya kami yang paling kuat di situ. Dan sehingga nanti kalau Putri bisa pergi ke sana, tiap bulan Mei itu mulai ada pesta tuh. Pesta pasti kumpul dana untuk anak sekolah. Gitu. Nikah belum, nanti setelah anak sekolah berangkat semua baru untuk kursus nikah. Tapi bulan Mei, Juni, Juli itu pesta untuk anak sekolah. Dan kami harus pergi, kumpul. Ada yang hasil sampai dengan 200-300 juta di bawah yang mahasiswa. Jadi banyak sekali kami dulu sukses itu karena itu. Karena dibiayai masyarakat itu. Itu kekuatan kita nanti. Baik Bapak Agas, terima kasih banyak ya Terima kasih sudah banyak. berbincang-bincang bersama aku di sini di Nusa Raya. Iya. Semoga nanti Manggarai Timur tetap bisa berjaya Pak ya. Amin. Ya. Oke, sahabat kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya episode kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.